wabarakatuh. Hamdan kasiron mubarak fik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Eko Abu Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat senantiasa kita anturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan nasihat dari Ustadz Ridwan Syah Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, saudara-saudari yang semoga kita seluruhnya berada di atas petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah di kesempatan yang baik ini, di rumah salah seorang saudara kita, Pak Eko, di daerah Teluk. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Semoga berkumpulnya kita di sini merupakan bagian dari bentuk pengamalan terhadap agama Islam, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang adalah bersaudara. Maka bagaimana persaudaraan ini dijaga? Maka tentunya menjaganya dengan betul-betul kita mengetahui keutamaannya, kemudian mempraktekkannya, agar kita tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh di atas petunjuk, bersatu padu di atas petunjuk tersebut. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum an salas. Allah itu meridhai kalian dengan 3 hal. Yang pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Alhamdulillah, kita semua menjunjung tinggi tauhid dan berusaha meninggalkan kesyirikan. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian, atau ketika kalian berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak berpecah belah. Artinya kita memegang teguh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci permusuhan, membenci perpecahan, dan bersatu di atas kebenaran, di atas Islam. Wa antunasihu man walla umurakum.
dan hendaklah kalian menasehati para pemimpin kalian. Kalau ini diamalkan, 3 hal ini, maka ini menjadi sebab Allah memberikan keridoannya kepada semua orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Maka alhamdulillah ada undangan untuk hadir di majelis ini yang mungkin kita semua memiliki kesibukan, tetapi mengetahui besarnya keutamaan menjaga ukhuwah, maka kita berusaha untuk menghadirinya. Bahkan terkadang menghadiri atau mendatangi saudara kita itu butuh pengorbanan yang besar karena jauhnya. Sehingga wajar jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhahu. Ada orang yang mengunjungi saudaranya di tempat yang jauh, di riwayat yang lain di luar kampungnya. Maka Allah mengutus malaikat ke orang ini untuk menanyakannya. Ditanya, aina turid, kemana? Mau kemana engkau? Aku ingin mengunjungi saudaraku. Alaka bihajatin indah. Apa kamu punya kebutuhan? Nemui dia. Atau engkau punya sesuatu yang engkau ingin raih dari dia? Tidak. Kata dia, la, walakinni uhibbullah. Akan tetapi aku mencintai dia karena Allah. Maka berkata malaikat ini, innallaha akhbaraka annahu yuhibbuka bima tuhibbu iyah. Sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadamu bahwa Allah juga mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu itu. Wa adkhalakal jannah, dan Allah kelak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ayo ikhwah, perhatikan bagaimana perjuangan seorang muslim yang rela mendatangi saudaranya yang jauh. Sekarang kalau antum atau salah seorang dari kita pergi pindah ke Kalimantan, kayaknya mau kembali lagi susah, kecuali kita mendatanginya. Berapa banyak uang ke Kalimantan berangkat ke sana? Puluhan juta mungkin, ya, atau jutaan rupiah. Orang datang ke sana untuk hanya sekedar mengunjungi saudaranya. Dia korbankan hartanya, waktunya, tenaganya. Maka inilah hakikat persaudaraan. Makanya nanti di akhirat itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haulal arsy manabir min nur, alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur. Nanti di sekitar arsy Allah itu, arsy Allah Subhanahu wa taala, itu ada mimbar-mimbar yang bercahaya atau mimbar-mimbar cahaya, padanya ada orang-orang yang wajahnya seperti cahaya atau wajahnya penuh cahaya. Pakaiannya cahaya. Ya, walaisu bi anbiya'i wala syuhada. Mereka bukan nabi juga bukan para syuhada. Yubituhum annabiyuna wasyuhada, tapi orang-orang atau para nabi dan para syuhada ingin seperti mereka. Maka orang-orang bertanya-tanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haula'i qaumun yatahabbuna fiyya. Itulah orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku. Wa mujalasatihim fiyya, dan mereka berkumpulnya juga karena aku. Dan mereka itu juga saling mengunjungi karena aku juga. Ya. Maka perhatikan di sini Allah mengagungkan mereka dengan cahaya disebabkan dahulunya mereka adalah orang-orang yang memang menjaga hak-hak saudaranya. Maka mungkin kita masih mengingat bagaimana nanti di akhirat kelak kita itu semua butuh semua amalan yang bisa mendatangkan keselamatan untuk kita. Ya, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh.
ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Salah satu disebut yaitu rajulani tahabbani fillah yajtama'ani 'alaiha wa yatafarraqa 'alaih. Yajtami'ani 'alaih wa yatafarraqa 'alaih. Yaitu kaum, ada 2 orang yang dicintai Allah atau 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah, ya. Kemudian mereka ini, ya, kalau kumpulnya karena Allah. Jadi enggak kumpul dalam rangka berbuat dosa, enggak kumpul dalam rangka sia-sia, enggak kumpul dalam rangka yang mengandung penyelisihan terhadap agama, enggak. Kalau berpisahnya juga karena Allah, ya, karena punya keluarga masing-masing, ya, karena punya pekerjaan masing-masing dan seterusnya. Maka orang-orang yang semisal ini kelak Allah muliakan dengan naungan, ya, ketika di yaumul mahsyar 50.000 tahun orang semua mendapatkan kesulitan di tempat tersebut. Maka saya tidak ingin berpanjang lebar, kan ini nasihat, insyaallah sudah kita tahu semua, mudah-mudahan ini penguat saja bahwa seorang yang beriman itu akan menjadi baik keimanannya kalau dia Kalau dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kira-kira mudah apa berat ini? Berat. Kita ingin punya rumah. Maka kalau kita dapati saudara kita nggak punya rumah, kita pengen saudara kita itu gimana caranya punya rumah. Ya, berarti kan ini seperti satu badan. Ya, kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min al-bunyan yashuddu ba'duha ba'dan. Ya, yashuddu ba'duhu ba'dan. Bahwa orang beriman itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Enggak bisa satu lemah rusak bangunan tersebut. Begitu juga seperti kamasalil jasad, seperti satu tubuh yang kalau sakit seluruhnya, anggota badan yang lainnya keganggu. Nah, maka kita jaga hak-hak saudara kita. Ya, makanya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara, dan Allah jadikan persaudaraan itu ya menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim itu ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Ya. Maka ketika ada yang mengucapkan salam harus dijawab. Yang afdal yang memulai salam. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, di antara orang-orang beriman. Maka kalau orang-orang berimannya ya sudah menyebarkan salam, ya salam ini kan doa. Ya. Ada enggak orang yang dia benci saudaranya kemudian mendoakan kebaikan untuk saudaranya? Bisa dibilang enggak ada. Ya, maka ketika dia mengucapkan salam, dia sedang mendoakan saudaranya. Maka dia jawab, ya. Wa idza ujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawab dengan yang sempurna. Yang lebih baik kalau bisa. Ya, yang lebih lengkap. Ya, sehingga dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala saudaranya ini. Dan bahkan malaikat saja heran, ya. Innal malaikah ta'jab. Malaikat itu kaget, ya, kepada seorang muslim yamurru ala akhihi wala ya yaruddu assalam, atau tidak mengucapkan salam. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa kita harus mengucapkan salam, tebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul marid, jenguk orang yang sakit. Ya.
maka upayakan kalau ada yang sakit ditolong, dibantu, ya, dijenguk, didoakan, ya, agar ya para malaikat juga mendoakan kita, ya. Maka dari sinilah ya keutamaan menjaga persaudaraan, ketika saudaranya sakit dijenguk, didoakan, ya, sehingga menjadi sebab ya kebaikan bagi saudaranya ini. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia ittibaul janaiz, mengantar jenazahnya kalau dia meninggal, ya, mengantar jenazahnya, ya, karena persaudaraan kita itu ya di dunia maupun di akhirat. Maka ketika ada saudara yang meninggal, dia sholatkan, ya, dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, dia kuburkan, diantar ke kuburnya, ya. Kemudian yang keempat, ya, hendaklah dia apa? Tasmitul atish, menjawab atau mendoakan kalau ada yang bersin. Ini menunjukkan dia senang saudaranya ini keluar penyakitnya. Alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah. Maka dia menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, maka ini keutamaan orang-orang beriman dan enggak ada kecuali pada orang-orang beriman. Ya. Kemudian apa lagi? Ada ingat? Nah, memberi nasihat saudaranya. Atau dalam riwayat yang lain, ada riwayat ini memenuhi undangan. Ijabatud dakwah, di riwayat yang lain ada tambahannya, menasehati saudaranya. Menghadiri undangan. Ya kalau undangannya cuma masih satu Lampung sih mending. Kalau undangannya di Jogja, waduh, ada saudara kita yang pindah ke Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, waduh, ya. Tapi dia mampu, dia punya waktu, dia punya uang, ya. Maka ini menjadi pahala untuk dia, ya. Dia menghadiri undangan saudaranya. Kemudian juga yang selanjutnya dalam riwayat yang lain, dia menasehati saudaranya ketika saudaranya minta nasihat, ya, minta atau dia sharing saudaranya pengen dapat pendapat dia atau wejangan dia ketika dia mendapat masalah, maka hendaklah dia nasihati, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga hendaklah dia menolong saudaranya apapun keadaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau sedang dizolimi. Kata para sahabat, kalau dizolimi jelas ini enak, tinggal tolong saja yang dizolimi ini. Paham mereka. Bagaimana menolong orang yang menzolimi? Ya, kata Nabi SAW, kuffa fauqa yadi, tahan tangannya dari berbuat kezoliman. Jadi kalau ada saudaranya berbuat zolim, cegah, ya, agar dia tidak berbuat zolim, agar dia menjadi orang yang berpaling dari kezolimannya, dinasihati, ya, dicegah dia dari berbuat yang menyelisihi syariat. Kemudian hendaklah kita tolong menolong dalam kebaikan. Ini juga tidak kalah pentingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Maka kalau persaudaraan ini dijaga, ini menjadi sebab kekuatan umat Islam. Bagaimana dahulu umat Islam, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka saling tolong menolong dalam seluruh urusan. Iya, sehingga wajar, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memenangkan mereka di atas, ya, agama lainnya, di atas orang-orang kafir. Ketika Allah menceritakan bagaimana sifat mereka itu, ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan, mementingkan, mengutamakan saudaranya walaupun mereka butuh. Kira-kira ada yang bisa enggak ini? Ya, ada uang 10.000 untuk beli beras. Saudaranya juga enggak punya beras. Ya. Dia bagi dua.
setengah kilo sehingga saudaranya makan, dia makan, yang makannya biasanya 3 kali jadi 2 kali atau jadi 1 kali, sama seperti kawannya. Kira-kira bisa nggak? Susah ya. Tetapi berusaha ya agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul ya mengikuti jejak salafus salih, karena mereka telah menunaikan apa saja yang baik mereka sudah tunaikan. Maka kita pun di dalam masalah pergaulan sesama kita, sesama muslim ya juga harus dijaga, harus berusaha mengikuti mereka. Karena mengikuti manhaj salafus salih itu bukan hanya dalam masalah akidah saja. Jangan sampai akidahnya baik, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Iya, dengan tetangganya dia buruk. Padahal Nabi SAW bersabda, ya, la yu'minu man kana, ya, tidaklah menjadi orang yang beriman dengan baik orang yang ya tetangganya terganggu dengan keburukannya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ada orang yang rajin sholat dari para wanita, ya, rajin sholat malam, rajin sedekah, ketika dia dengan tetangganya dia jelek. Kata Nabi, la khaira fiha, ini orang enggak baik. Ia min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Kenapa? Ya karena dia berbuat buruk dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada semua yang Allah perintahkan kita berbuat baik dengannya. Maka akidahnya diikuti, ibadahnya diikuti, akhlaknya juga diikuti, maka inilah yang dimaksud dengan ittiba kepada salafus salih. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti apanya, Pak? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, seluruhnya mereka ittiba, berusaha untuk mengikuti mereka, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap pemberian Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mendapatkan keutamaan ini ya, dan orang-orang beriman itu Allah sifati dalam Al-Qur'an ya sebagai orang-orang yang saling mencintai sesama mereka, ruhama bainahum. Ya, mereka saling mencintai di antara mereka. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada perselisihan dalam masalah agama. Kenapa? Karena kita semua punya sumber yang sama. Petunjuknya apa itu? Al-Qur'an dan Sunnah. Punya teladan yang sama di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ya, makanya orang Indonesia itu alhamdulillah kalau ditanya siapa Abu Bakar pasti tahu. Sahabat Nabi SAW. Pasti mereka mencintainya. Kalau dia ahlus sunnah wal jamaah pasti dia mencintai para sahabat. Kenapa? Karena mereka tahu para sahabat yang telah mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita pun mengikuti jejak mereka agar kita pun mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW dan akan selamat sebagaimana mereka juga selamat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, karena ini sifat nasihat. Ya, tadi sudah dibatasi setengah jam, padahal kita biasanya 1 jam setengah. Nah, jadi alhamdulillah saya berusaha untuk amanah sesuai dengan permintaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita, mencatat ini sebagai amal yang salih ya, dan menjadi sebab ya berkuatnya ukhuwah kita, dan menjadi sebab datangnya kecintaan Allah dan ampunan Allah terhadap kita semua. Aku qouli hadza, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Untuk sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kita coba kenal lebih jauh dengan Ustadz Ridwan Shah ini. Bahwa beliau ini adalah Kepala Salafiyah Wusto Ponpes Al Hidayah